Sejauh mana upaya pemerintah mengendalikan lonjakan harga pangan? Untuk mengupasnya, saat ini kami telah tersambung dengan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Selamat pagi, Pak Arief, sehat Pak? Selamat pagi, Assalamualaikum. Sehat. Waalaikumsalam. Ya Pak Arief, ini harga cabai, bawang, ayam hingga daging mengalami kenaikan. Bagaimana upaya Badan Pangan Nasional dalam menjaga stabilisasi harga pangan ini? Terima kasih sebelumnya informasi yang disampaikan tadi mengenai beberapa harga komoditas strategis itu memang demikian adanya. Jadi hari ini kita semua mendapatkan keseimbangan baru. Nah, khusus untuk cabai dan bawang, memang kita sudah mempunyai early warning system dari awal. Dan kita sudah sampaikan kepada kementerian terkait, termasuk dalam raportas, bahwa harga dua komoditas ini, cabai dan bawang merah ini akan mengalami kenaikan karena memang cuaca kita ya, climate kita itu memang kemarau basah gitu ya. Kemarau basah itu sepanjang tahun ini, sudah beberapa tahun ini, 3 tahun terakhir, memang hujan terus. Jadi biasanya bulan Juli sampai dengan Agustus ini, itu puncaknya kekeringan atau sudah panas gitu ya. Tapi kita beberapa hari terakhir masih juga hujan. Nah, untuk mengatasi ini sebenarnya, itu memang memerlukan teknologi yang sampai sekarang ini kita masih terus cari, teknologi penyimpanan. Jadi selama kita belum bisa mengatur produksi, maksud kami teman-teman dari Kementerian Pertanian, kemudian di daerah belum bisa mengatur produksi yang terus-menerus ya, pola panen, pola tanam. Kemudian yang satu lagi menggunakan greenhouse. Yang harus kita lakukan adalah menyimpan. Karena umur dua produk ini sangat pendek shelf life-nya, sehingga diperlukan teknologi untuk mengatur inventory. Demikian tadi ya. Baik, Pak Arief, ini meski Hari Raya Idul Adha telah berakhir ya, tapi bahan pangan kan masih tinggi. Apa saja sih Pak kendala yang dihadapi di lapangan? Selain tadi Anda mengatakan bahwa cuaca, distribusi, mungkin pola pengaturan produksi, atau ada mafia mungkin Pak Arief? Enggak, jadi begini. Kenapa saya sampaikan tadi keseimbangan baru? Jadi memang di seluruh dunia ini harga pangan strategis itu saat ini memang meningkat, ya. Dengan kondisi hari ini, ya seperti sudah disampaikan, mungkin seperti setelah COVID 2 tahun terakhir, kemudian ada invasi di negara-negara tertentu, kemudian kalau kita lihat daerah sana adalah daerah produsen yang memang mempengaruhi harga di dunia, energi dan lain-lain, sehingga memang kalau kita lihat, ini akan ada keseimbangan baru. Sehingga kemarin secara khusus dengan Bapak Presiden, kami semua diundang, ya, terutama Menteri dan Kepala Lembaga terkait. Ya. Baru dua hari lalu kami juga bertemu di Sukamandi, di Balai Benih Kementan. Disampaikan bahwa hari ini yang paling penting adalah yang pertama itu ketersediaan. Jadi jangan sampai ketersediaan kita kurang. Sebagai contoh misalnya begini. Memang harga ayam hari ini tinggi, harga telur tinggi, harga cabai tinggi, tetapi ketersediaannya masih ada. Anda mengatakan sebelumnya sebetulnya oke, produksi kita oke, ketersediaan juga oke, tapi bagaimana dengan distribusi pangannya Pak? Apa saja hambatannya selama ini? Biaya transportasinya mungkin, ketersediaan infrastrukturnya, dan bagaimana cara mengatasinya? Apakah di Indonesia ini alatnya sudah mulai canggih begitu untuk cold storage-nya dan lain sebagainya? Seperti disampaikan sebelumnya bahwa ini adalah keseimbangan baru dan kita negara ini harus mempersiapkan pangan. Jadi Pak Presiden kemarin menyampaikan kepada kita semua, ya, anggaran pertanian itu sudah 92,3 triliun. Bentuknya macam-macam, tolong dioptimalkan. Mulai dari yang fisik, kemudian DAK, dan dana alokasi, ada dana desa, ada infrastruktur, membuat embung, waduk, infrastruktur, itu semua sekarang dikerjakan paralel. Sehingga kalau kita lihat sekarang, kemarin saya bersama Pak Mentan melepas ekspor ya, ke ekspor ayam ke Singapura.
yang dulu itu sepertinya mustahil karena Singapura itu sangat ketat, Ya. sangat ketat dari sisi hygiene, sertifikasi dan lain-lain. Ya. Tapi kemarin kita sudah bisa ya memulai ke depan. Artinya apa? Ketersediaan di Indonesia ini cukup. Ketersediaan di Indonesia cukup. Nanti relate dengan harga. Di luar itu tersedianya aja enggak gitu ya. Dan mereka mencari negara-negara, bahkan kalau disampaikan Pak Presiden kemarin, beberapa negara dari Timur Tengah, dari Afrika, dari beberapa negara tetangga, itu meminta Indonesia malah berkontribusi, artinya bisa ditanam di Indonesia, bisa dia untuk pasar mereka gitu. Dan pemirsa, kita kembali tersambung dengan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Pak Arief, kita lanjutkan dialog kita. Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa ketersediaan baik, pola produksi juga perlu dijaga. Nah, ini bagaimana sebetulnya kerjasamanya Badan Pangan Nasional dengan BUMN Pangan ID Food dan juga Bulog dalam membantu distribusi ketersediaan pasokan sebagai upaya stabilisasi harga pangan. Komoditasnya apa saja, Pak? Kalau Bapak tadi katakan bahwa kita sudah berhasil mengekspor ayam ke Singapura, dan ini apa saja selain ayam komoditasnya dan dari dan kemana saja distribusinya? Iya, jadi begini. Pertama, kita kan sudah hitung neraca pangan. Neraca pangan itu kebutuhan setahun berapa, ending balance 2021 berapa, sehingga kita kombinasikan dengan produksi dalam negeri yang kita proyeksikan bersama-sama. Dengan Kementerian Pertanian, kemudian dengan BPS, dan lembaga lain termasuk Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan. Jadi angka itu sudah kita pilih untuk produksi setahun berapa, kemudian neracanya akan kita lihat berapa ketersediaan dan bagaimana distribusinya sampai ke seluruh Indonesia. Nah, pagi ini minta maaf kita sering terputus. Kenapa? Karena saya dalam perjalanan ke Bogor. Di sini juga akan kami sampaikan kepada 514 kepala dinas kabupaten kota termasuk 34 provinsi di Bogor hari ini bahwa kita ini perlu konektivitas termasuk kerjasama antar daerah. Jadi untuk daerah-daerah sentra produksi ya itu memang harus bekerjasama dengan daerah konsumen. Nah, kita jembatani dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan BUMN yang ada. Hari ini kita punya Bulog yang punya lebih dari 1.500 gudang seluruh Indonesia. Kemudian ada ID Food bersama anak perusahaannya BUMN pangan itu memiliki kurang lebih sekitar 1.100 juga gudang. Yang ini sebenarnya potensinya sangat luar biasa. Nah, tinggal kita petakan mana daerah yang surplus, mana daerah defisit. Kemudian tadi menggunakan teknologi apa untuk bisa memperpanjang shelf life. Jadi kalau misalnya kita bicara ayam, daging, ya, itu sudah nggak bisa tidak, kita harus frozen, ya, menggunakan daging frozen dan kita siapkan. Harusnya kita sekarang punya yang namanya cold room, gitu ya. Nah, selama kita ini belum punya cold room, kita berdayakan beberapa termasuk perusahaan-perusahaan swasta ya, yang punya kapasitas lebih. BUMN juga punya, jadi kita punya BGR, punya pergudangan, itu juga kita pakai, termasuk river kontainer yang kita pakai untuk pendistribusian ke daerah. Kemudian bagaimana dengan kementerian lembaga lain seperti Kementerian Perhubungan, kita sangat intens sekarang mengoptimalkan tol laut. Jadi misalnya untuk pengiriman ke NTT gitu ya. NTT itu kekurangan minyak goreng, kekurangan gula gitu ya misalnya. Kita kemarin siapkan 800 ton plus 300 ton itu kita deliver ke NTT. Sehingga kalau di peta pangan kita itu merah itu maksudnya ketersediaan dan harganya juga di atas 45% dari harga acuan, itu memang kita lakukan eksekusi untuk pengiriman kita fasilitasi. Hari ini kita bicara misalnya cabai. Tiap hari itu kita kirim cabai dari Wajo, ya. Kita terbangkan, kita sampaikan ke teman-teman di pasar Induk Ramadjati. Jati. Itu pun harganya masih sekitar 80-90 ribu ya, dengan biaya distribusi dari sana ke sini sekitar 20-25 ribu menggunakan pesawat. Kita menggunakan Lion Air kemarin dengan Citylink bekerjasama dengan BUMN lain. Jadi connectivity hari ini memang kita rajut
Kemudian produk-produk yang memang sudah surplus itu harusnya kita emang bisa juga untuk buka pasar ekspor. Karena kalau ini didiamkan, kemudian over seperti hari ini, kemarin saya komunikasi intens dengan Gubernur NTB, Dr. Lul, disampaikan bahwa begitu terlalu banyak produksi di Sumbawa, NTB, Dompu, dan lain-lain mengenai jagung, itu harga di petani akan jatuh. Harga petani jatuh, kita produksi nanti petani udah nggak mau nanam lagi. Nah, keseimbangan antara harga di hulu dan di hilir ini menjadi PR Badan Pangan Nasional. Jadi begini Mbak Dian, kalau hari ini di level petani itu hari ini peternak happy. Kenapa? Karena harga jagungnya baik, harga telur baik, harga ayam baik, sehingga petani peternak ini hari ini happy. Nah, tetapi kemarin arahan dari Pak Presiden terakhir juga harus dijaga di hilirnya, termasuk daya beli masyarakat, ya, untuk item-item yang memang kalau hari ini sudah banyak produksinya gitu kan. Nah, di sini perlu keterlibatan kita, connectivity seperti disampaikan, kemudian biaya logistik, ya. Itu harus match antara hulu dan hilir. Jangan sampai kita jaga di hilirnya, tetapi juga merasa didiskreditkan. Kurang lebih begitu, Mbak Dian. Baik, Pak Arief, kalau Anda mengatakan bahwa sebetulnya ketersediaan komoditas kita ini surplus, tapi kenapa harganya masih naik, Pak? Karena kan kalau kondisi normal, kalau ketersediaannya banyak, otomatis harganya agak turun begitu ya. Tapi ini ketersediaannya banyak, tapi harganya ini masih tinggi. Sebetulnya kendalanya ada di mana, Pak Arief? Baik, saya sekarang coba jelaskan karena ini perlu sekali. Saya senang sekali nih CNBC agak dalam membahasnya mengenai ini. Jadi begini, sekarang saya tanya. Harga pupuk naik atau tidak? Harga pokok produksi naik atau tidak? Harga pestisida naik atau tidak? Nah, kalau komponen-komponen produksi dari setiap kita melakukan produksi itu naik, termasuk daya distribusi, maka harga akan mendapatkan keseimbangan baru. Nah, ini yang memang harus kita sampaikan juga. Kalau kita lihat harga-harga saprotan, untuk produksi seperti padi, kemudian kalau kita bicara ternak, DOC, ya, DOC-nya naik, kemudian pupuk naik, pakan ternak naik, harga jagung juga tinggi supaya hari ini kita bisa memberikan yang terbaik kepada petani, gitu ya. Itu memang akan ada harga keseimbangan baru. Nah, yang seperti ini memang kita harus sampaikan. Tetapi Pak Presiden juga menyampaikan kepada kita semua bahwa untuk masyarakat tertentu, ya, memang dibantu. Contoh misalnya pengrajin tahu tempe, harga kedelai di luar negeri, ya, itu naiknya signifikan. Kemudian apa yang dilakukan pemerintah? Pemerintah memberikan semacam insentif kepada pengrajin tahu dan tempe Rp1.000 per kilo. Nah, ini ada validasi tentunya. Validasinya dari Pak Teten, Kementerian Koperasi. Jadi kopi koperasi tahu tempe ya itu diminta untuk menyiapkan dan ini sudah berjalan ya. Di bulan pertama 2 bulan lalu itu 12.000 ya, 12.000 pengrajin tempe. Di bulan kedua 16.000, di bulan ketiga sudah 20.000. Pengrajin tempe. Nah, ini kita anggarkan. Kemudian program-program bantuan sosial. Kemarin baru saja Pak Presiden juga menyampaikan ada sekitar 380.000 ton beras dari Bulog yang akan kita distribusikan segera juga kepada masyarakat. Apakah termasuk peternak ayam juga akan menerima insentif ini, Pak? Karena kan harga pakannya juga naik. Nah, peternak ayam kan bersama kita semua. Jadi saya itu kemarin sudah memfasilitasi distribusi dari Dompu, dari Sumbawa Barat ke Kendal, ya, ke Blitar, mana memang produksi Blitar dan Kendal ini memang mayoritas untuk daerah-daerah konsumsi. Sehingga mereka itu sekarang sudah punya jalur distribusi sendiri, dibeli dengan harga yang baik. Yang terakhir kita berkontrak 3.000 ton. Ya. Kemudian apa yang dilakukan Bulog? Bulog itu sekarang sudah membangun CDC. CDC itu corn dryer center dengan kapasitas 3.000 silonya ada 3, sekitar 9.000 ton.
Itu fungsinya apa? Pada saat petani itu petani jagung itu panen, kemudian akan dikeringkan melalui dryer, kemudian simpan di silo-silo kita. Nah, teman-teman dari Tinsar, kemudian dari peternak layer, ya, peternak boiler, itu langsung dengan kita sekarang. Dan ini sangat intens. Jadi bukan sekali 2 kali itu, tapi ini semua sudah kita eksekusi. Mungkin dalam tayangan juga ada tuh. Jadi kemarin baru 3 kontainer kita kirim. 3 kontainer tuh 3 kali 20 ton. Jadi kita ini bisa menargetkan 3.000 sampai 5.000. Ya. Kemudian kebutuhan jagung ini ya sebenarnya 1 tahun tuh sekitar 10 juta ton. Yang 7 juta itu untuk feed mill. Ini juga sama. Feed mill ini hari ini sekarang ya, kalau kita bicara teman-teman yang besar-besar seperti Carun Pokpan, Sira, ya, Malindo, ini sekarang gudangnya semua full jagung. Artinya kita beri applause lah buat teman-teman kita di Kementerian Pertanian bahwa jagung kita ini surplus. Sehingga kalau gudang sudah penuh, kemudian petani, peternak semua sudah punya stok, ini memang potensi kita untuk mengekspor. Itu yang disebutkan Pak Mentan tadi. Demikian Mbak Dian. Baik Pak, ini singkat saja Pak sebelum kita mengakhiri dialog ini Pak. Kalau komoditas seperti daging dan juga ayam ini kita bisa jaga begitu ya di cold storage supaya awet. Tapi bagaimana dengan produk hortikultura Pak seperti bawang dan cabai supaya awet? Sudah ada teknologinya belum? Iya, jadi kami kan juga sekaligus mencari ya. Ini yang sudah ada tuh namanya control atmosphere storage. Kita tuh sekarang pelajari apakah cas ini sangat efektif atau tidak. Pada waktu saya di Jakarta bersama Food Station dan Pasar Jaya, kontrol atmosfer storage ini sudah kita install di beberapa Pasar Jaya. Ya, Pasar Jaya artinya ada di Kramat Jati, ada di beberapa pasar turunan yang memang pada waktu itu kita sudah identifikasi bahwa 2 produk cabai dan bawang ini memang perlu treatment khusus. Nah, kalau di Cina yang saya tahu, kontrol atmosfer storage itu bisa memperpanjang umur. Jadi caranya adalah mengatur nitrogen, mengatur oksigen, yang ada, jadi ditidurkan begitu. Nah, sekarang kami semua cari ya teknologi yang paling tepat buat kita selama kita belum bisa mengatur pola tanam dan menggunakan banyak greenhouse di lokasi-lokasi kita. Karena negara kita ini bukan negara kontinen, tapi negara kepulauan. Jadi yang paling baik, yang paling ideal adalah produksi di daerah terdekat. Demikian Mbak Dian. Baik, terima kasih Pak Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional telah bergabung bersama kami di segmen Food Agri Insight hari ini. Sehat selalu dan sukses untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum.